Saya bertugas di Rumah Sakit RSUD Palembang Bari, bagian kedokteran kandungan. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan koas di sana, maka kalian akan bertemu dengan saya. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan LKK 2 di blok 17 tentang pemeriksaan fisik pada kehamilan normal. Ya. Jadi pemeriksaan fisik yang kita lakukan hari ini adalah pemeriksaan mengenai palpasi dengan Leopold. Ya. Baiklah, kita persiapkan dulu. Pertama-tama biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan persiapan alat terlebih dahulu ya. Kemudian ada handscoon, kemudian ini adalah untuk memeriksa jantung bayi. Jadi kita pemeriksaan menggunakan stetoskop Lennec ya, biasanya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik bisa juga disiapkan tensi ya. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan kita melakukan disinfektan dulu. Jadi silakan untuk desinfektan, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan biasanya kita melakukan pemeriksaan perkenalan diri dulu dengan pasien, kemudian mengenalkan diri, pengenalan diri dulu sama pasien, kemudian mengucapkan salam dan perkenalan diri, kemudian menjelaskan prosedurnya kepada pasien. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan pemeriksaan palpasi, biasanya pasien itu kita suruh PAK dulu ya, supaya akan kencingnya menjadi kosong sehingga dia tidak merasakan nyeri jatuhnya. Kemudian pasien diminta untuk tidur terlentang, kedua kaki ditekuk, kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopold 1 sekarang ya. Jadi pemeriksaan Leopold ini untuk menentukan Leopold 1 ini untuk menentukan tinggi fundus uterinya dan usia kehamilan. Jadi kita lakukan palpasi, pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu. Jadi Leopold 1 sampai 3 itu pemeriksaan dengan pemeriksa menghadap ke kepala ibu biasanya ya. Kemudian kedua tangan memeriksa pada bagian fundus untuk mengetahui tinggi fundus dan menjadi bagian apa yang ada di atas fundus ya. Kemudian kita lakukan palpasi di bagian fundus. Apabila kita menemukan interpretasinya di bawah di sini misalnya bulat, kemudian melenting dan keras, artinya itu adalah bagian kepala yang ada di fundus. Tetapi kalau misalnya kita menemukan di sini terasa lunak, tidak keras dan tidak melenting, artinya itu adalah bokong. Kemudian kita bisa mengukur tinggi fundus uteri untuk mengetahui usia kehamilan ya. Jadi kita bisa memakai meteran. Kemudian kita lakukan pengukuran dari simpisis ya. Jadi dari tulang simpisis, kemudian ke garis tengah ya. Kemudian ke tinggi fundus uteri. Kalau kita meraba di sini adalah tinggi fundus uteri. Jadi kalau dia cukup bulan pasti digajari di bawah prosesus hipoideus. Ya. Nih kalau di sini sekitaran 29 cm ya. Jadi dari simpisis ke puncak fundus uterinya. Terus kemudian kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus McDonald biasanya ya untuk mengetahui usia kehamilan. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopold kedua. Jadi Leopold kedua ini kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa yang menjadi letak punggung. Punggung ini kita bisa mengetahui letaknya di kiri atau di kanan. Kemudian untuk mengetahui bagian kecil dari bayi, ya. Jadi kita lakukan palpasi di kedua belah sini. Kemudian kita rasakan mana bagian yang kecil dan bagian yang keras. Kalau ini adalah bagian yang keras, jadi kalau misalnya keras seperti papan, kemudian kayak ada keras, kemudian di bagian sini tuh teraba bagian kecil biasanya. Bagian kecil adalah kaki atau tangan. Jadi ini adalah punggungnya ada di sebelah kiri. Ya. Pada level 2 juga bisa kita lakukan langsung pemeriksaan menggunakan jantung bayi. Jadi kita bisa mengenakan pemeriksaan dengan Lennec biasanya ya. Ini adalah bentuk stetoskop Lennec.
Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan manual, ya. Kalau pasiennya belum mules, belum ada tanda-tanda infarksi, maka pemeriksaan kalau kita tahu punggungnya di sebelah kiri, maka kita harus melakukan pemeriksaan kira-kira di antara umbilikal dan simbisis, ya. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira ada di sini biasanya leneknya. Kok begini? Ini, ya. Jadi bisa mendengarkan detak jantung bayi. Jadi kita harus mendengarkan detak jantung bayi itu dalam 1 menit. Tidak boleh mendengarkan per 15 detik. Ya. Kita hitung 1 menit ya. Masih 15 detik lagi. Ya. Kalau kita hitung selama 1 menit, maka di janji bayi itu yang sekarang adalah 148 kali per menit. Jadi kita harus tahu kalau nilai normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kalau misalnya kalian bisa mendengar di bawah 120, maka itu kita sebut sebagai jantungnya melemah, ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 160, maka kita sebut sebagai gawat janin biasanya, ya. Kalau misalnya lebih dari 160, artinya harus melakukan ada tindakan segera yang harus kita lakukan. Kemudian kita teruskan dengan level ketiga. Level ketiga itu sama seperti level 1 dan 2. Jadi pemeriksa tetap menghadap ke arah kepala pasien, ya. Kedua tangan melakukan satu tangan kiri berada di fundus. Jadi dia untuk memegang, jangan sampai gerakan bayi, jangan sampai bayi itu bergerakkan kiri. Kemudian tangan yang kanan memegang arah simfisis untuk mengetahui apa yang menjadi bagian terbawah dari janin, seperti ini. Jadi ibu disuruh mengenali nafas supaya dia nggak nyeri. Kemudian digerakkan, apakah sudah teraba kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum, atau apa yang menjadi bagian terbawah dari janin. Kalau dia keras, kemudian bulat, melenting, artinya kepala. Tapi kalau dia lunak, kemudian tidak keras dan tidak melenting, artinya itu adalah bokok, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan Leopold ke-4. Jadi pemeriksaan Leopold ke-4, pemeriksa menghadap ke bagian kaki dari pasien, ya. Jadi kemudian kedua tangan kita memegang daerah punggung, kemudian diraba, dilakukan palpasi. Apakah pintu bagian terbawah sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum? Jadi apabila kita melakukan pemeriksaan, kedua telapak tidak bertemu, artinya ini bersifat divergen, artinya kepalanya sudah masuk ke atas di pintu atas panggul, ya. Tapi apabila kedua telapak tangan kita bertemu seperti ini, berarti dia konvergen, artinya apa? Kepalanya masih berada di atas, ya. Berarti dia masih belum masuk ke pintu atas panggul, ya. Kemudian setelah kita melakukan semua pemeriksaan, level 1, kemudian kita lakukan pemeriksaan level 2, kemudian level 3 dan level 4, maka kita sudah bisa mendiagnosa pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan jantung bayi, tadi sudah, ya.
Jadi kita memakai metode menggunakan masih menggunakan yang manual, yaitu menggunakan latex. Ya. Sekian LKK hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.